Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya kita mensyukuri atas nikmat Allah yang begitu banyak, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Maka apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah yang sudah kita rasakan, ada yang 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang sudah 60 tahun barangkali. Itu kalau kita hitung, maka ibarat air laut jadi tintanya, ranting-ranting pohon dijadikan penanya, maka tidak akan bisa menghitung atau menulis seluruh nikmat yang ada dalam yang sudah kita rasakan selama ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an juga, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan sehingga kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Oleh karena itu kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yang percaya atas keyakinan yang ada atas kekuasaan Allah dan juga apa yang kita rasakan selama ini, sepatutnya lah kita sebagai makhluk Allah yang diberikan kesempurnaan, diberikan akal, senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah diberikan oleh Allah. Dan kita berusaha untuk ikhlas, lapang dada dengan apa yang terjadi karena qadarullah, karena takdir Allah. Karena takdir adalah merupakan salah satu rukun iman sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yaitu rukun iman yang keenam. Banyak orang memaknai takdir, ada yang baik, ada yang buruk. Sehingga apabila takdir itu terjadi dengan kita tidak sukai, maka kita sebut takdir buruk. Tapi kalau takdir itu kita senangi, kita sukai, bahkan takdir itu yang kita harapkan, maka orang bilang takdir baik. Subhanallah. Kalau kita lihat ya, di dalam beriman kepada Allah itu kita harus mengimani apa yang disebut dengan uluhiyah Allah, apa yang disebut dengan rububiyah Allah, dan juga kita harus mengimani asma wa sifat Allah. Dengan uluhiyah Allah kita wajib mengilahkan hanya kepada Allah, dan memang Allah lah tempat kita beribadah, dan hanya Allah lah yang patut untuk diibadahi. Maka Allah memiliki sifat uluhiyah. Kemudian ada lagi yang kedua, rububiyah. Kita sering menyebut ya Robbi, Robbik firli, Robbana atina. Apa itu maksudnya? Penyebutan Allah dengan Robbi berarti Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mencipta, dan Allah Maha Mengatur. Kemudian kita juga harus memahami apa yang disebut dengan asma wa sifat Allah. Subhanallah, asma Allah yang disebut dengan asmaul husna, tidak ada satupun nama Allah yang jelek. Tidak ada satupun nama Allah yang akan mensengsarakan hambanya atau makhluknya. Dan asma Allah itu pun beberapa nama sesuai dengan sifat Allah, seperti Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Maka di samping Allah juga memiliki nama maha pengasih dan maha penyayang, dan memang Allah maha pengasih dan maha penyayang. Jadi kalau kita ditakdirkan Allah dengan kondisi yang mungkin kita tidak sukai, kita tidak harapkan, ya, seperti musibah kematian, musibah sakit, musibah apa saja yang kita katakan musibah, itu semua adalah qadarullah. Hikmah dari musibah, nikmah dari kenikmatan yang mungkin kita sukai dengan kenikmatan itu, belum tentu di mata Allah jelek, atau belum tentu di mata Allah juga bagus. Jadi
Kita bilang jelek karena menurut perasaan kita, maka kita sebut dengan takdir buruk. Padahal Allah sama sekali tidak akan menakdirkan sesuatu yang buruk. Hanya saja keterbatasan ilmu kita, keterbatasan pengetahuan kita, sehingga Allah putuskan sesuatu itu adalah buruk bagi kita karena kita tidak sukai. Padahal di balik keburukan itu yang kata manusia buruk, belum tentu Allah menilainya dengan buruk. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga takdir Allah itulah yang terbaik. Wa makaru wa makarallah. Innallaha khairul makirin. Manusia bisa berencana, manusia bisa berupaya, dan Allah juga punya rencana. Dan sesungguhnya rencana Allah itu yang paling baik. Disinilah keimanan kita harus kita tanamkan. Kita yakini bahwa Allah menakdirkan sesuatu kepada hambanya pasti bukan takdir buruk. Karena Allah menakdirkan sesuatu mesti ada hikmahnya, ada kebaikan di balik itu. Hanya saja kita belum bisa menerima secara manusiawi. Tapi ketahuilah bahwa takdir adalah merupakan rukun iman yang keenam yang harus kita imani, kita yakini, dan kita katakan kebenarannya, sehingga Allah menakdirkan sesuatu apapun itu yang ditakdirkan oleh Allah, maka itulah takdir terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin itu. Jangan sekali-kali memiliki perasaan suudzon kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menanamkan keyakinan kita bahwa Allah itu jahat dengan takdir yang kita tidak sukai. Jangan sekali-kali kita mempersepsikan bahwa Allah itu benci kepada kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Beda apabila ini terjadi kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena pada hakikatnya musibah itu bisa dikatakan teguran, musibah itu bisa juga dikatakan cobaan, dan juga musibah itu bisa dikatakan dengan azab. Dan semua ini adalah proses pembelajaran. Dan inilah cara Allah memberikan pelajaran kepada manusia. Oleh karena itu, para ikhwan, saudaraku sekalian yang berbahagia, rukun iman itu memang 6 yang kita ketahui sejak SD, SMP, SMA, bahkan hingga sekarang. Konsep rukun iman adalah 6. Takdir ini yang ke-6 kita harus yakini betul. Kita yakin kepada Allah, iya. Yakin adanya Rasul, iya. Yakin adanya malaikat, iya. Yakin adanya hari kiamat, iya. Yakin adanya kitab, yakin. Dan yang terakhir kita harus yakin adanya takdir Allah. Dan takdir Allah itu adalah merupakan keputusan Allah yang terbaik. Jangan sampai terbetik sedikit pun bahwa kita suudzon kepada Allah atas takdir yang mungkin kita tidak sukai. Kita tidak suka karena kita tidak memiliki ilmu untuk itu. Sehingga mari kita untuk belajar ikhlas apa yang diberi dari Allah, belajar qanaah, belajar untuk menerima apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar tawadhu untuk selalu rendah hati, tidak sombong, belajar untuk menjadi orang yang warok, berhati-hati dalam melakukan hidup dan kehidupan ini di dunia. Inilah barangkali beberapa hal yang perlu kita saling mengingatkan, khususnya buat diri kami sendiri sebagai manusia yang penuh hilaf dan lalai. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini menjadikan motivasi, menjadikan semangat, menjadikan sesuatu yang mendorong kita untuk yang lebih baik ke depan. Karena tanpa adanya peringatan, tanpa adanya proses pembelajaran, tanpa adanya proses untuk kita melakukan transformasi informasi melalui kuping kita, melalui mata kita, maka informasi kebenaran tidak mungkin bisa ada dalam diri kita. Seseorang akan beramal, pasti dia akan mendengar dulu apa yang harus diamalkan. Orang ingin melakukan kegiatan ibadah, pasti dia akan belajar dulu bagaimana cara beribadah. Karena niat baik, caranya salah, maka akan menghasilkan sesuatu yang salah. Niatnya baik, caranya baik, insya Allah tujuan yang akan kita harapkan akan baik pula. Oleh karena itu, apapun kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya, sehingga kita dapat melakukan sesuatu yang
dalam arti ibadah, insya Allah mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan semata-mata adalah melaksanakan perintah Allah dan untuk berupaya meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri kami dan juga para pendengar sekalian yang melihat video ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat kita semua, dan insya Allah ini menjadikan motivasi diri kita masing-masing sebagai manusia yang terus untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana hadis Rasul. Hari ini harus lebih baik hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa Fatul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.